Kali ini mungkin kita kasih waktu 15 menit untuk panelis penanggap. Yang pertama mungkin dari Mbak Regina sekaligus sebagai aktivis dan politisi muda. Untuk Mbak Regina dipersilakan. Terima kasih Mas Dendi. Assalamualaikum. Kedengeran ya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih dari teman-teman dari Jaksel. Di sini juga ada Safma Jaksel ya. Terima kasih Mas Ical sudah hadir. Dan rekan-rekan panelis Mas Erik, terima kasih. Bukunya luar biasa, bagus sekali. Jujur saja saya baru baca sampai halaman 106 dari total 150. Itu juga sistem kebut semalam Mas ya. Jadi mungkin perkenalkan, nama saya Regina Fiani Ayudhya. Memang saat ini saya juga sebagai politisi muda. Saya maju untuk DPR RI Dapil 2 Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Luar Negeri dari PDI Perjuangan. Jadi mungkin kalau di sini berkaitan dengan pembahasan buku dari Mas Erik ya, berkaitan dengan komunikasi politik, aktivisme dan sosialisme juga gitu. Kalau misalnya ditanya banyak banget hal-hal yang memang dari perjalanan saya 5 tahun mengikuti sebagai kader di PDI Perjuangan. Saya memulai dari pengurus dulu di DPC, kemudian saat ini saya juga menjabat di Banteng Muda Pusat selaku Ketua Bidang Luar Negeri, di mana memang banyak sekali hal-hal yang saya pelajari berkaitan dengan sosialisme itu sendiri gitu ya. Pertama-tama berkaitan dengan tadi dibahas berkaitan dengan Bernie Sanders. Pertama kali saya buka halaman pertama langsung dikasih tahu ya Mas, tadi saya bilang tanggal lahirnya Bernie Sanders tuh sama persis sama saya. Jadi saya merasa bahwa ini punya satu paham yang sama gitu. Saya hadir di sini, saya terjun ke politik bukan karena aji mumpung, bukan karena lagi happening, saya bisa joget-joget di TikTok dengan saya anggota partai atau saya adalah caleg. Tapi karena sebelum saya masuk ke partai politik, saya sudah memiliki satu gerakan. Gerakan ini adalah bagaimana saya memperjuangkan untuk para pelaku industri rumahan kecil menengah. Dan itu sudah berjalan sejak 8 tahun lalu sebelum saya masuk ke politik. Saya memberikan edukasi kepada mereka, pelatihan, pendampingan, pembinaan, karena saya sendiri sebagai pelaku UMKM dan saya banyak mengalami kesulitan-kesulitan, kebijakan yang berbeda dari atas sampai ke bawah, bantuan-bantuan dari pemerintah yang tidak tepat sasaran. Maka dari situ saya punya niat dan tekad yang sampai dengan saat ini masih tetap saya jalankan, bagaimana industri-industri kecil rumahan ataupun UMKM ini bisa dapat melakukan usahanya dengan legal, dengan adanya bantuan untuk pengurusan izin industri rumah tangga, kemudian untuk halal, BPOM yang kita tahu itu prosesnya sangat lama dan untuk kita pelaku UMKM itu sangat sulit gitu, membutuhkan biaya yang juga cukup besar. Di sini mungkin banyak teman-teman mahasiswa, aktivis juga yang mungkin ada juga bisnis sampingan yang merasakan bagaimana kita sebagai anak muda mau memulai usaha itu banyak sekali boundaries yang harus kita hadapi. Maka dari itu dengan adanya pendampingan dan pelatihan yang saya berikan kepada mereka, sampai dengan saat ini terdapat 7.514 orang yang sudah mengikuti secara rutin kegiatan ini. Kalau misalnya sebelum jujur aja Mas Erik, sebelum saya membaca buku ini, saya melakukan ini tuh karena memang benar-benar dorongan dari dalam hati kecil saya bahwa ini tuh bukan sekedar kepentingan pribadi, masalah oligarki, bagaimana saya maju sebagai calon legislatif, saya tinggal ngedil sama perusahaan-perusahaan besar sehingga saya nanti ketika menjabat bisa membackup mereka, bukan seperti itu. Tapi lebih ke arah bagaimana caranya, mungkin saya banyak dikenal, mungkin teman-teman di sini juga tahu ya, tim saya kayak Regina nih caleg gak punya duit, karena dapil saya isinya semua dinosaurus, mungkin kalau teman-teman tahu ya, incumbent-nya ada banyak, kemudian mereka yang emang sudah 3 periode, 4 periode lah segala macam ya guys. Tapi saya di sini punya suatu keyakinan bahwa ketika kita melakukan hal yang benar dan kita benar-benar turun, istilahnya turba gitu ya, kita bersentuhan langsung dengan masyarakat dan masyarakat benar-benar merasakan program yang real dengan apa yang kita bawakan, itu adalah ada emotional link yang bisa kita build antara kita dengan masyarakat secara langsung. Saya tidak pernah sekalipun turun diwakili oleh tim.
saya selalu turun sendiri, kecuali saya benar-benar sakit. Waktu itu saya pernah hampir pingsan, jadi saya minta ampun sama tim saya, kayak mohon maaf untuk detik selanjutnya saya tidak bisa melanjutkan gitu. Tapi maksud saya ketika saya bisa turun langsung, saya bisa bersentuhan langsung, karena saya bisa mendengar langsung apa yang kesulitan yang mereka hadapi. Dari situ akhirnya puji Tuhan saya saat ini pun didukung. Seperti tadi mungkin disebutkan juga Bernie Sanders, EOC semua pakai crowdfunding. Saya tidak ada sedikit pun bantuan dari perusahaan-perusahaan besar ataupun donatur-donatur ataupun orang-orang elit-elit ya. Tetapi dari Federasi Pekerja Pelayanan Publik itu secara relawan, mereka membantu satu relawan yang benar-benar militan untuk membantu program-program saya sehingga ini bisa berkelanjutan seperti itu. Jadi menurut saya di sini people power ataupun emotional link di saat kita punya turun, dan itu bukan dibuat-buat ya, bukan ketika mau nyalek kita baru turun baru manis-manis gitu, enggak. Ini gerakan yang memang sudah dijalankan sejak lama. Nah, mungkin sedikit cerita juga ketika saya kemarin mau maju di 2000 untuk 2024 ini, kalaupun saya tidak memiliki ideologi, kenapa saya memilihnya Partai PDI Perjuangan? Karena saya merasa di PDI Perjuangan memiliki ideologi yang jelas, ideologi Pancasila, di mana itu bersentuhan langsung dengan yang tadi disebutkan Marxisme, Wong Cilik, dan itu bukan hanya sekedar jargon gitu. Kalau misalnya saya sebagai anak milenial mungkin julukannya, ibaratnya saya udah ke salon nih, cakep-cakep mau acara partai, disuruhnya bersihin sungai, mas, mbak cobain sini jalan, gimana nggak mau marahnya kan? Jadi kalau itu semua harus dari hati gitu kan. Maksud saya, kalau misalnya memang saya tidak mempunyai satu idealisme dan saya tidak memiliki ideologi yang jelas yang saya pilih dari awal, saya pasti udah pindah partai. Jujur aja, saya ditawari kok sebelum ini. Regina ditawari oleh salah satu partai, datang ke saya kasih uang kamu, saya bayar segini, kamu kampanye, saya support apa segala macam. Saya bilang, terima kasih, silahkan keluar dari ruangan saya tidak butuh itu. Karena kembali lagi buat saya adalah ini masalah pengabdian dan ideologi yang jelas, dan saya memiliki tujuan bahwa memang apapun yang saya lakukan di sini harus memiliki dampak untuk orang banyak. Jadi di sini kembali lagi saya memberanikan diri untuk terjun dalam dunia politik, menjadi calon legislatif karena memang ada beberapa kepentingan golongan yang harus saya suarakan dan harus saya bantu, yaitu untuk kaum perempuan dan juga industri kecil menengah. Mungkin itu Mas Denny dari saya. Terima kasih. Baik, untuk baiknya mungkin penjelasannya begitu bagus, komunikasinya yang dijalani begitu simpel ya, sebenarnya humble ya sebenarnya yang perlu dihadapi kita saat ini. Mungkin terima kasih untuk Mbak Regina, artinya kan memang bagaimana politik anak muda memang hari ini sangat sulit, saya itu mengakui. Artinya ketika kita menjadi seorang aktivis, terkadang kan kita merasa yang benar yang dikatakan sama Mas Erik, ideal menurut kita belum tentu ideal yang sesuai dengan fakta dan realitasnya. Tapi kan dulu saya pernah menjadi mahasiswa ilmu politik dan mempelajari juga, apapun itu kita akan bicara politik kebijakan. Dan itu ruangnya bukan di jalanan semata. Mungkin yang diomongin tadi mungkin bisa mempengaruhi parlemen, tapi ruang untuk mengetuk semua kebijakan itu tetap ada di parlemen, apapun alasannya. Nah itu mungkin yang penting, dan bagaimana anak muda kita harus mempunyai prinsip yang paling berat bagi kita adalah bagaimana mempertahankan prinsip dan idealisme. Itu yang paling berat. Nah mungkin berikutnya kan ada